tahu jenis-jenis ular ini hanya Abang Ferry lah yang tahu. Mungkin Abang Ferry bakal jelaskan ini jenis ular apa dan habitat ular ini seperti apa. Oke, jadi biasanya masyarakat tuh sering banget nih nemuin ular ini di permukiman rumah, biasanya dekat sekitaran lingkungan masyarakat lah. Ular ini paling sering dijumpai biasanya. Jadi nama latinnya sendiri ini Malayo reticulatus python, atau kebanyakan di daerah disebutnya juga ular piton atau ular sawah biasanya ya. Dan Sama-sama, jadi hari ini kita tuh bakal bikin kegiatan yang mungkin buat orang nih tak bosan lah, karena kan setiap hari tuh bikin kegiatan pasti bosan-bosan kan. Jadi hari ini tuh kita bakal bikin kegiatan rilis binatang sama hunting sesuatu binatang yang ada dekat dalam nih. Jadi aku tuh jadi petualang lah. Hari ini kita bakal jadi petualang sama kawan-kawan semua. Kita bakal cari habitat-habitat hewan yang ada dekat sini. Nah, jadi kami tuh sampai sini, kami tuh jumpa mercon Alaska. Jadi kalau orang nak tahu mercon Alaska tuh sini. Sini. Nah, ini nih salah satu mercon Alaska. Kalian tengok nih, nah, dia ada bunyi, dengar ya? Dengar baik-baik. Tak bunyi, Cok. Siapa dong? Ah, ini nih. Dengar ya? Itu. Ah, itu salah satu nama dia mercon Alaska. Jadi kalau korang nak tahu mercon Alaska, korang kena main-main lah dekat pantai. Karena korang tuh bisa jumpa mercon Alaska. Macam gini bentuk deh. Tak baik-baik, bentuk dia macam gini. Nah, jadi kami mau rilis. Ini yang kami rilis hari ini. Yang kami rilis hari ini adalah dia tak keluar kan? insya Allah Yang kami rilis hari ini adalah ini King Cobra atau nama latinnya Ophiofagus bungarus. Nah, ini hasil rescue. Jadi kita bakal rilis lagi di tengah hutan dekat sekitar sini. nah jadi buat orang yang nak tahu aku nih dekat pantai mana, korang tuh mesti cari tahu sendiri lah. Kalau aku tak tahu tempat nih dekat mana, dan aku baru pertama kali pergi ke sini, dan dekat sini memang banyak budak-budak yang agak lain sikit. Memang budak-budak nih dari Pinang juga, dari Batu 11, dan sekarang aku nih berada dekat pantai yang berada dekat Kijang lah pokoknya. Kameramen sampai sudahlah Kak, itu kayu. Nah, jadi buat orang yang nak tahu aku nih dekat mana, aku berada dekat pantai yang ada dekat Kijang. Tapi memang sini jarang lah disentuh orang, karena memang tempat dia ini memang agak susah. Jadi kalau korang nak tahu, nah ini nih, ini adalah salah satu rumput Alaska dan ini mercon Alaska guys. Nih dengar ya. Ini mercon Alaska dan rumput Alaska. Aku tak tahu lah nama rumputnya apa. Kalau korang tahu aja komen lah dekat bawah Karena aku dekat sini nih mau kegiatan-kegiatan yang menurut aku tidak membosankan. Aku nak rilis binatang, aku nak hunting binatang, biar kayak macam panji petualang itu. Ya, jadi korang tengok aja lah, ikut aja lah aku sini. Nah, jadi hari ini kita bakal rilis dulu King Cobra. Nah, sama Bang Ferry Irwansyah. Dia adalah Nah, jadi kita hari ini tuh bakal ngelepaskan KC atau King Cobra. King Cobra ini adalah salah satu hewan yang berbisa pertama ya. Dia salah satu hewan berbisa tinggi. Berbisa dan tertinggi. Terpanjang di dunia nomor 1. Dan terpanjang di dunia nomor 1. Nah, jadi hari ini kita bakal rilis di suatu tempat yang mungkin pemukiman warga juga jauh dari pemukiman warga lah, gitulah pokoknya ceritanya. Nah, jadi di sini ada King Cobra. Langsung King Cobra ini lari tempat aku nih. Nih harus. Nah, jadi kita hari ini langsung rilis King Cobra, geng. Langsung rilis King Cobra. Nah, bisa kalian tengok kan? Ini King Cobra memang masih kecil tapi agresif, geng. Oke, masih kecil tapi agresif. Nah, jadi kita bakal rilis dekat sini dan sama Bang Ferry, dan Bang Ferry juga bakal jelaskan ini jenis Cobra ini apa, Bang? Jadi King Cobra ini salah satu jenis ular berbisa nomor 1 di dunia. Dia berbisa tinggi dan terpanjang nomor 1 di dunia. Kalau bahasa latinnya sendiri biasa dipanggilnya dengan Ophiofagus bungarus. Dan di Indonesia sendiri populasinya cukup besar dan sangat berbahaya sekali bagi manusia sebenarnya. Nah, dia sudah mulai lari. Dah. Itulah yang kami rilis, geng. Karena kami sengaja memang biarkan dia jalan sendiri, biar dia sama habitatnya masing-masing. Oke, itulah video rilis kami tentang King Cobra. Nah, mungkin nanti kami bakal hunting lagi, cari-cari habitat hewan yang ada di sini. Jadi korang tuh jangan lupa subscribe, like, dan share ke kawan-kawan korang, karena
budak Tanjung Pinang tuh bakal buat konten-konten yang macam-macam lah pokoknya. Namanya juga macam-macam kan. Nah, jadi real kami dapat hewan yang susah. Tapi tak tahu nih cara tangkap dong macam mana, karena yang tahu cuma abang belakang ini. Ya. Cok, kau tangkap dulu, Per. Kayak mana? Ini cukup susah sih nangkapnya karena posisinya terjebak. Kan? Tidak. Tidak. Karena kami agak merinding-merinding juga. Dah lama aku tak pegang-pegang binatang-binatang ini. Tapi dia jago lah nyelam. Ya bentar lagi timbul juga tuh. Nah itulah, nanti kami bakal edukasi di sana ya. Jadi korang ikut terus video kami. Dan ini pantainya, dan itu sunsetnya. Oke. Nah jadi hari ini kami bakal edukasi tentang ular. Sebelum itu, karena kami ini agak lapar sedikit, jadi kami bakal makan jamur enoki dari Afrika Selatan. Nah jamur enoki ini adalah jamur yang paling sedap di dunia, geng. Hah, ini dia jamur enoki. Nah, kau suka kan jamur enoki kan? Nah ini jamur enoki, geng. Jadi jamur enoki ini berasal dari Afrika Selatan. Jadi kameramen boleh dekat sedikit tak? Boleh dekat sedikit tak? Nah, nih jamur enoki, geng. Aman. Jamur enoki ini aman. Jadi kalau misal korang tengah lapar, tengah haus minum ah. Kalau lapar, korang boleh makan jamur enoki ini di mana saja, oke? Ya, kami mau edukasi tentang hewan-hewan nih. Ini bukan air, Cok. Nah, jadi nih busuk. Nah, jadi salah satu ular yang paling ditakuti masyarakat yang tidak tahu bahwa ular ini tuh tidak berbahaya kalau kecil. Tapi kalau besar berbahaya, geng. Jadi yang tahu jenis-jenis ular ini hanya Abang Ferry lah yang tahu. Mungkin Abang Ferry bakal jelaskan ini jenis ular apa dan habitat ular ini seperti apa. Oke, jadi biasanya masyarakat tuh sering banget nih nemuin ular ini di permukiman rumah, biasanya dekat sekitar lingkungan masyarakat lah. Ular ini paling sering dijumpai biasanya. Jadi nama latinnya sendiri ini Malayo reticulatus python, atau kebanyakan di daerah disebutnya juga ular piton atau ular sawah biasanya ya. Dan dia ini salah satu jenis ular yang tidak berbisa. Jadi sebenarnya kalaupun dia gigit itu hanya bikin impact, luka sobek Dan meninggalkan gigi. Dan meninggalkan gigi juga bisa. Dia juga punya sistem pertahanan dengan cara melilit. Jadi kalau misalnya seukuran ini masih belum bisa melilit yang betul-betul sampai ngebunuh manusia sebenarnya. Tapi kalau misalnya di atas ini, entah itu ukuran 3 meter atau lebih, itu cukup berbahaya. Jadi usahakan untuk tidak menangkap ular ini sendirian. Tuh. Walaupun itu kecil ataupun besar, jangan. Karena impactnya cukup luar biasa berbahaya meskipun tidak berbisa ya. Jadi impactnya cukup luar biasa sebenarnya. Ternyata ularnya agak busuk juga ya. Ini siapa yang punya ular ini sebenarnya? Nah, jadi itulah yang bisa dijelaskan sama Bang Ferry. Nah, jadi kalau korang jumpa ular dekat rumah dan korang tak berani nak tangkap, korang panggil orang yang berani nak tangkap, jangan sampai korang tangkap sendiri. Karena kalau kena petuk, kena gigit, luka dia bisa kena jahit. Apalagi ular berbisa. Macam kami tadi tuh merilis ular king cobra. Nah, king cobra tuh sangat berbahaya, berbisa paling tinggi. Kalau korang nak berani-berani tangkap, aduh, janganlah, please janganlah. Bakal bikin konten ya tentang ular-ular, hewan-hewani, dan banyaklah binatang-binatang bakal kami rescue. Macam tadi tuh kami jumpa biawak. Bahasa biawak tuh. Nah, itu ada nama latin dia lagi. Apa bang nama latin itu? Jadi kalau biawak air tawar sendiri, biasanya nama latinnya tuh Varanus salvator. Varanus salvator. Ya. Nah, tuh. Korang harus tahu. Belajarlah tentang habitat hewan. Karena tak tahulah karena apa. Itu aja lah mungkin aku sampai. Mungkin nanti aku bakal bikin video-video vlog lagi. Ya apalah, video vlog-vlog yang macam-macam lah pokoknya. Tentang apa-apalah itulah. Udah, thank you lah. Nah, jadi buat orang yang nak tahu, ini kalau tempat aku nih. Kalau tempat aku nih nama dia siput cangkang apa ya? Cangkang mak 5. Entah cangkang apa tak tahu, lupa juga. Kalau tempat korang apa, korang komen dekat bawah ya. Nah, jadi buat korang ini tempat aku nama dia Pandan Laut. Tapi kalau tempat korang aku kan tak tahu nih. Coba korang komen dekat bawah nama benda ni dekat tempat korang tu apa. Komen dekat bawah Okey. Korang boleh tengok nih. Nah, ini buah pandan tadi, buah pahan pandan berduri tadi. Aku tak tahu, kata orang ni boleh makan. Cuma aku tak tahulah macam mana cara makan dia. Kalau korang tahu cara makan dia macam mana, korang komen dekat bawah. Bang, macam gini bang cara makan dia. Komen aja dekat bawah Okeylah, kita jalan lagi sana. Nah, jadi kalau dekat dalam hutan tuh mana main lagi bawa kopi dari luar, langsung bikin dari pabrik. Nah, langsung ada biji kopi. Pakai biji kopi dari Malang.
Nah, ini biji kopi dari Malang dan langsung pakai peralatan kopi dan ini tukang masak air. Siapa nama? Macam-macam. Nama dia macam-macam. Laki-laki lah begitu. Laki-laki ini tak pandai mancing lah. Oke. Udah kebanyakan. Jadi inilah proses pembuatan kopi di tengah hutan. Jadi kalau corona ada sunset, nah ini ada sunset. Musik. Ya dah, lama-lama sangat. Nah ini adalah pembuatan kopi secara manual dan parutnya pun secara manual, geng. Tak pakai alat-alat lagi. Aku tak tahu lah. Parut atau apa nih namanya? Iyalah parut lah. Ya parut lah pokoknya namanya. Lama cok parutnya, udahlah skip dulu. Udah tuh, udah putih bening tuh. Jadi gimana nih? Ini nama prosesnya apa nih? Ini mocha pot. Mocha pot. Jadi bikin kopi itu langsung dari hutan. Nih, nah ini dia hasil dari kopi kita buat kopi di alam. Ini namanya hazelnut latte. Oke, langsung kita rasakan. Nikmat. Wih, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Nah, jadi itulah tadi video kami rilis hewan, karena yang paling penting adalah merilis hewan, karena di mana tempat hewan itu hidup disitulah kami rilis, karena memang hewan-hewan ini harus dirilis di tempat yang betul-betul tak ada pemukiman, karena hewan tuh hewan berbisa ya. Nah mungkin itu sekian video dari aku, mungkin setengah lagi bakal menyusul atau video-video yang lain bakal menyusul. Dan korang jangan lupa subscribe, dan dimanapun korang berada jangan lupa share video ini sama kawan-kawan korang ya. Segitulah videoku, mungkin malam ini kami bakal tak bikin video apa-apa karena mungkin kita bakal lanjut video-video lainnya. Oke, terima kasih.